Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Ibu boleh minta tolong satu anak, Ellen mungkin? Boleh maju ke depan sebentar? Ya, Ibu. Ada yang ingat hari ini kita akan bernyanyi lagu apa? 17 Agustus, Ibu. Baik, kita akan bernyanyi 17 Agustus yang dipimpin oleh Ellen. Baik teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus bersama-sama. 1, 2, 3. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, terima kasih Ellen. Silakan duduk kembali. Ibu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah kalau tidak ada. Jadi sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, alat tulis seperti buku dan lain-lainnya silakan diletakkan di atas meja. Sudah? Sudah, Ibu. Ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa hari ini? Baik, kalau belum tidak apa-apa. Ibu ada satu pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu kan disebut makhluk hidup. Apa sih kira-kira yang menyebabkan mereka itu disebut hidup? Ada yang tahu? Silahkan Arin. Bisa karena bisa bergerak, Ibu. Baik, ada lagi? Silakan. Karena bisa bernafas, Bu. Baik, ada lagi? Karena dapat tumbuh, Bu. Iya, yang kalian sebutkan itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai karakteristik makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yakni yang pertama nantinya kalian dapat memahami apa sih itu makhluk hidup. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik makhluk hidup. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati, serta manfaat yang akan kita peroleh dari mempelajari materi ini nantinya supaya kalian lebih mudah dalam mengenali makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang karakteristik makhluk hidup. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin mengecek pemahaman awal kalian mengenai materi ini. Untuk mengukur
Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan beberapa soal untuk pretest. Tolong jawab dengan jujur sesuai dengan pemahaman kalian ya. Baik, Ibu. Baik, di sini Ibu akan menampilkan slide mengenai soalnya. Nah, sekarang kalian bisa siapkan selembar kertas, lalu kerjakan dalam waktu 10 menit, kemudian kumpulkan dan Ibu akan mengoreksi jawaban kalian. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai anak-anak? Baik, alhamdulillah pretest sudah selesai dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik makhluk hidup ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu di sini mempunyai dua gambar yang berbeda. Nah, di sini ada dua gambar kecamba yang berbeda kondisinya. Yang gambar sebelah kanan ini adalah kondisi kecamba yang tumbuh dengan sehat. Lihatlah kecamba ini batangnya itu tumbuh dengan kuat dan lurus, lalu terdapat tunas hijau kecil di ujungnya dan tidak terlihat tanda-tanda pembusukan. Nah, sedangkan di sebelah kiri Ibu ini terdapat kecamba yang mengalami pembusukan, ya, artinya kecamba tersebut tidak sehat. Nah, sekarang apakah kalian ada pertanyaan terkait kecamba ini? Ya, Arinda, silahkan. Izin bertanya Bu, kenapa bisa berbeda seperti itu ya kecambahnya? Bagus sekali pertanyaannya Arinda. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berpikir sejenak. Menurut kalian, apa yang menyebabkan perbedaan antara kondisi kecambah dengan kecambah yang sehat dengan kecambah yang tidak sehat ini? Apakah ada yang bisa menyebutkan beberapa alasan? Bu, mungkin karena kecambah yang sehat itu mendapat cukup air. Ya, Arinda, silakan. Saya pikir kecambah yang sehat mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sedangkan kecambah yang tidak sehat itu kurang terkena sinar matahari. Ya, bagus sekali jawaban kalian. Memang benar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Yang pertama seperti yang Safa sebutkan tadi, yaitu air. Air itu mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Nah, kecambah yang sehat itu mendapatkan air dalam jumlah yang cukup, yang tidak terlalu banyak yang bisa membuat akar menjadi busuk dan tidak terlalu sedikit yang bisa membuat kecambah menjadi kering. Nah, kemudian untuk faktor yang kedua yaitu media tanah. Kecambah yang sehat itu biasanya berada di tanah yang kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, untuk faktor yang ketiga seperti yang Anda sebutkan tadi yaitu cahaya yang berpengaruh terhadap proses fotosintesis pada kecambah. Nah, kecambah yang sehat itu biasanya mendapatkan cahaya dalam jumlah yang cukup, tidak terlalu terik dan tidak terlalu redup, sehingga menghasilkan kecambah yang sehat. Nah, selain itu ada beberapa faktor lain anak-anak yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah ini, yaitu suhu, kualitas biji, dan perlindungan dari hama. Jadi kesimpulannya, kecambah yang sehat adalah kombinasi dari beberapa faktor yang telah Ibu sebutkan tadi, yang telah bekerja sama secara seimbang dan optimal. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rosinta mengenai salah satu ciri dari makhluk hidup. Ibu akan menambahkan informasi agar kalian lebih paham. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan diskusi. Pertanyaan pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui. Tadi kan sudah disebutkan oleh teman-teman kalian di awal. Kalau cirinya ada dapat bergerak, dapat bernafas, dan dapat tumbuh. Lalu, apa kira-kira bedanya dengan benda mati? Ada yang tahu? Saya itu, Ya? benda mati tidak dapat bergerak Bu. Iya. Ya, silakan. Bu, benda mati itu tidak dapat tumbuh, bernafas, juga berkembang biak Bu. Good job, Safa. Jawaban kalian benar semua. Jadi, kalian sudah bisa membedakan ciri makhluk hidup dan benda mati. Artinya kalian juga bisa menyebutkan contoh yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ada yang mau menyebutkan? Iya, silakan Arif. Kucing Bu, Bagus. Silakan. tumbuhan Ibu. Iya, bagus. Manusia Ibu. Iya, benar. Jawaban kalian semuanya benar. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu makhluk hidup dari definisinya.
Nah, makhluk hidup itu adalah semua organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti yang sudah disebutkan, dapat bernafas, dapat bergerak, dapat tumbuh, dapat berkembang biak, peka terhadap rangsangan, juga perlu makan dan minum. Contohnya, semua jenis hewan, semua tumbuhan, dan juga manusia. Lalu, bedanya dengan benda mati? Benda mati itu adalah segala sesuatu yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikannya dari makhluk hidup, seperti tidak dapat berkembang biak, tidak dapat bernafas, tidak dapat tumbuh, tidak perlu makan dan minum juga. Contohnya kalau di lingkungan sekitar ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada udara yang kita hirup, ada air. Nah, di sini ada karakteristik makhluk hidup. Yang pertama ada kemampuan dalam bergerak. Dalam slide itu ada animasi seseorang sedang berlari. Gerak berlari dalam makhluk hidup itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak secara aktif untuk berpindah tempat, terutama untuk manusia dan juga hewan. Ya, apakah tumbuhan juga bergerak? Karena saya tidak pernah melihat pergerakannya, Bu. Pertanyaan bagus, Fioni. Tumbuhan juga bisa bergerak, akan tetapi pergerakannya tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contohnya, bunga matahari yang pergerakannya itu bergerak sesuai mengikuti arah cahaya matahari. Seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya seperti pada gambar di PPT ini, tunas yang awalnya kecil tumbuh menjadi tunas dewasa yang lebih tinggi dan lebih besar. Ada yang ditanyakan? Bu, jadi apakah tumbuh dan berkembang itu berbeda? Iya, tumbuh dan berkembang itu dua hal yang berbeda ya, Safa. Tumbuh itu proses bertambah ukuran. Jika berkembang itu proses menuju kedewasaan. Contohnya seperti anak-anak atau balita. Sebelumnya belum bisa berbicara, lama-kelamaan berkembang menjadi dapat berbicara dan nantinya bisa berpikir logis, berkembang lagi, dia akan mengalami pubertas. Seperti itu. Pak sudah paham? Oh, jadi tumbuh itu soal ukuran. Kalau berkembang itu soal perubahan bentuk dan kemampuan. Iya, benar. Karakteristik selanjutnya nomor 3 adalah bernafas. Semua makhluk hidup itu melakukan respirasi atau pernafasan. Contohnya pada tumbuhan mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkannya menjadi karbon dioksida. Proses ini itu biasanya terjadi di bagian daun atau disebut stomata. Sedangkan pada manusia biasanya terjadi di paru-paru. Pada hewan ada yang di paru-paru, ada yang melalui insang, ada yang melalui kulit. Iya, Arin? Wah, ternyata bernafas itu penting banget ya, Bu, buat menghasilkan energi. Iya, benar sekali. Energi yang dihasilkan dari pernafasan itu nantinya berperan penting dalam melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak dan tumbuh. Seperti itu, apakah sudah paham? Iya, Selanjutnya yang terakhir, yakni berkembang biak. Makhluk hidup itu berkembang biak artinya memperbanyak diri dengan mempertahankan jenisnya. Contohnya seperti pada gambar, yakni kucing. Kucing melahirkan banyak sekali anak kucing untuk mempertahankan jenisnya. Iya, Intan? Banyak. Kalau makhluk hidup itu tidak bisa berkembang biak, apakah jenisnya bisa punah, Bu? Iya, benar ya Intan. Kalau makhluk hidup tidak bisa berkembang biak, maka jenisnya akan punah karena dia akan berkurang sedikit demi sedikit. Seperti itu. Apakah sudah paham? Paham, Ibu. Baik, kalian sudah menyelesaikan materi mengenai karakteristik makhluk hidup. Selanjutnya kalian akan dibimbing untuk melakukan latihan terstruktur. Baik anak-anak, kalian sudah mengetahui kan ciri-ciri atau karakteristik dari makhluk hidup yang telah dijelaskan? Sudah, Ibu. Nah, mungkin bisa minta tolong Sofiatur untuk menyebutkan 2 saja ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup yang telah kamu ketahui.
Baik, ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada mengalami pertumbuhan dan juga membutuhkan makanan, Bu. Terima kasih Sofiatur. Benar sekali yang disampaikan oleh Sofiatur. Dan anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan pengamatan pada ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup pada sebuah tanaman. Ya, Andili, kita akan menggunakan tumbuhan apa ya, Bu? Baik, untuk proses pengamatan tumbuhan kali ini, Ibu akan menggunakan tanaman kecambah. Mengapa menggunakan tanaman kecambah? Karena tanaman kecambah ini mudah dan juga lebih cepat gitu pertumbuhannya. Jadi anak-anak bisa mudah untuk melakukan proses pengamatannya. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mempermudah kalian melakukan proses pengamatan pada tanaman kecambah. Silakan untuk anak-anak semua berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu. Ya, silakan ya, anak-anak. Ayo, cepat. Ya. Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, anak-anak? Jadi, Ibu kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Baik, anak-anak, apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, pada lembar kerja atau LKPD-nya itu ada tugas mengenai proses penanaman kecambah. Jadi, Ibu harap kalian memperhatikan apa yang akan Ibu demonstrasikan. Supaya apa? Supaya tanaman kecambah yang kalian tanam itu dalam kondisi yang sehat, sehingga kalian mudah untuk membuktikan jika tanaman kecambah ini mengalami pertumbuhan dan juga membutuhkan nutrisi untuk melakukan pertumbuhannya. Nah, silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan ya. Apakah masing-masing kelompok sudah mendapatkan alat dan bahannya? Sudah. Jadi, sebelum kalian melakukan proses penanaman pada tanaman kecambah, Ibu akan memberikan instruksi mengenai proses penanamannya itu bagaimana. Sebelum itu, dalam proses penanaman kecambah itu membutuhkan alat dan bahan utamanya. Jadi yang pertama ada yang namanya gelas plastik. Fungsinya ini untuk apa? Fungsinya ini sebagai tempat atau wadah tanaman kecambah kalian tumbuh. Kemudian ada yang namanya kapas, anak-anak. Kapas ini digunakan sebagai media pengganti tanah. Kenapa menggunakan kapas? Karena fungsinya itu hampir mirip dengan tanah. Karena bisa menyimpan air, kemudian bisa untuk melekatnya biji kacang hijau itu. Nah, untuk prosesnya pertama siapkan gelas plastik kalian. Sudah masing-masing sudah dapat ya? Sudah. Yang pertama, siapkan gelas plastik, kemudian masukkan kapasnya ke bagian dasar secara merata. Kemudian tambahkan air secukupnya saja, jangan sampai terlalu banyak atau sedikit. Jadi kondisinya pas saja, anak-anak. Kemudian tambahkan biji kacang hijau. Tambahkan 4 atau 3 butir biji kacang hijau. Nah, kondisinya seperti ini. Setelah kalian melakukan penanaman ini, kalian letakkan di sekitar jendela. Kenapa diletakkan di sekitar jendela? Karena tanaman kecambah ini membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, setelah kalian letakkan di samping jendela, kalian melakukan proses pengamatannya selama 7 hari.
Apa saja yang diamati? Yang diamati itu tinggi dari tanaman kecambahnya. Jadi setiap hari kalian ukur pertambahan tinggi dari tanaman kecambah itu berapa. Nah, ini merupakan kondisi tanaman kecambah di usia 7 hari. Nah, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari tanaman kecambah tersebut? Saya Bu. Silakan Devi. Itu kecambahnya bertambah tinggi, terdapat Ya. daun, akar, dan batangnya kuat. Terima kasih ya Devi, benar sekali yang disampaikan oleh Devi. Jadi setelah 7 hari, kondisi tanaman kecambah kalian akan seperti gambar di sebelah kanan. Tanaman kecambah kalian akan memiliki akar, batangnya kuat, daunnya berwarna hijau. Itu tapi kalau dalam kondisi yang sehat. Kalau kondisi tidak sehat, itu seperti tanaman biji kacang hijau yang ada di sampingnya, tidak mengalami pertumbuhan. Nah, silakan untuk kalian semua melakukan bersama kelompok untuk melanjutkan proses penanaman kecambahnya. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai proses penanaman kecambahnya? Belum selesai, Bu. Tinggal sedikit. Baik anak-anak, silahkan dilanjutkan ya. Ibu akan berkeliling ke kelompok-kelompok. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan ditanyakan ya. Baik, Bu. Ibu mau bertanya. Iya Devi, silahkan. Untuk pengamatan kecambahnya itu dilakukan setiap hari atau bagaimana ya Bu? Bagus sekali pertanyaannya Devi. Anak-anak, tolong perhatikan sebentar. Jadi pengamatan kecambahnya itu dilakukan selama 7 hari ya. Nah, jadi setiap harinya kalian itu harus mengukur seberapa panjang kecambah yang tumbuh. Lalu kalian catat kondisi kecambah yang tumbuh bagaimana setiap harinya. Kemudian jangan lupa disiram ya agar kecambah kalian itu tumbuh dengan sehat. Kemudian setelah kalian catat data tersebut harus kalian masukkan ke tabel 1 pada kegiatan 1 di LKPD. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik. Ibu lihat sekarang kalian sudah hampir selesai ya. Nah, untuk sekarang apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah selesai, Bu. Baik, waktu praktikum kalian sudah habis. Sekarang waktunya kalian untuk mengisi LKPD. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengisian LKPD. Nah, di LKPD ini terdapat tabel di kegiatan 2 yang dimana kalian itu harus memilih satu makhluk hidup dan satu benda tak hidup. Kemudian kalian cocokkan apakah sesuai dengan karakteristik yang terdapat di tabel ini. Jikalau jawabannya iya, maka kalian tulis dengan iya. Jikalau jawabannya tidak, maka kalian tulis dengan tidak. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Ibu akan berkeliling untuk membimbing kalian dalam mengerjakan LKPD. Ya, kelompok 1. Izin bertanya Bu, jadi kami harus memilih satu makhluk hidup saja ya? Iya, benar sekali. Jadi kalian harus memilih satu makhluk hidup dan satu benda tak hidup. Baik Bu. Kelompok 2, kegiatan 2, kalian memilih hewan apa? Kami memilih kupu-kupu sebagai makhluk hidup Bu dan kupu sebagai benda tak hidup. Apakah benar Bu? Bagus sekali kelompok 2, sudah benar ya. Kelompok 3 dan 4, apakah ada kesulitan? Belum ada Ibu. Baik. Nah, sekarang waktu pengisian LKPD sudah habis ya. Sekarang Ibu meminta satu perwakilan dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Baik Bu, hasil karakteristik yang kami amati yaitu nama makhluk hidup kucing. Karakteristiknya dapat bernafas, dapat bergerak, dapat tumbuh dan berkembang, dan dapat berkembang biak. Sedangkan nama benda tak hidup yang kami amati yaitu batu. Karakteristiknya tidak dapat bernafas, tidak dapat bergerak, tidak dapat tumbuh dan berkembang, dan tidak dapat berkembang biak Bu. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
benar ya yang dikatakan kelompok 1 bahwa makhluk hidup itu memiliki karakteristik, diantaranya tumbuh dan bernafas, berkembang biak, lalu membutuhkan nutrisi dan peka terhadap rangsangan. Nah, jika suatu benda tidak memiliki karakteristik seperti itu, maka benda tersebut bukanlah makhluk hidup. Nah, karakteristik itulah yang membedakan antara makhluk hidup dari benda tak hidup. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam diskusi hari ini ya, anak-anak. Sama-sama. Baik, setelah tadi kalian semua sudah melakukan latihan berkelompok, sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan mandiri ya. Bu, izin bertanya. Iya, Tugasnya apa ya, Bu? nah, di sini Ibu tadi sudah membagikan LKPD. Silakan dibuka LKPD halaman terakhir ya. Kegiatan 3. Silakan dikerjakan sesuai instruksi yang ada di LKPD dan juga kerjakan post test yang ada di PPT. Ibu beri kalian waktu 15 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, Bu. Apakah ada yang sulit? Apakah ada yang sulit? Tidak, Ibu. Apakah ada yang sulit? Tidak ada, Ibu. Baik, berasa waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian memaparkan jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi. Siapa yang bersedia? Saya, Ibu. Baik, silakan Anda. Yang pertama yaitu 5 ciri utama makhluk hidup, yaitu ada bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, kemudian juga berkembang terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu tumbuh dianggap makhluk hidup karena mereka menunjukkan ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang meskipun tidak bergerak aktif seperti hewan. Yang ketiga yaitu adaptasi makhluk hidup, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Contohnya yaitu seperti unta menyimpan lemak di punuknya untuk bertahan hidup di gurun. Yang nomor 4 yaitu metabolisme. Itu proses kimia dalam tubuh makhluk hidup untuk menghasilkan energi seperti pencernaan makanan dan penapasan sel. Yang kelima itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pada pertumbuhan perubahan fisik seperti bertambah tinggi atau berat. Untuk yang perkembangan itu perubahannya menuju kematangan fungsi tubuh seperti bisa berjalan atau berbicara. Baik, sudah benar ya jawaban dari Nanda tadi. Baik, materi kita hari ini sudah selesai ya. Sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa menyebutkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Eni. Hari ini kita belajar tentang ciri makhluk hidup melalui pengamatan kecambah, Bu. Bagus sekali Aini. Jadi melalui hasil pengamatan dan diskusi kalian tadi, kita bisa tahu jika tumbuhan juga memerlukan makanan, bernafas, dan juga bergerak. Itu semua merupakan ciri dari makhluk hidup. Nah, untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian cari contoh makhluk hidup selain tumbuhan dan hewan yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Ibu. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.